Sampurasun. Rahayu, 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 Sugeng Rahayu, Bagja Waluya. Para penonton, para viewer, para subscriber, 4 sekawan channel yang berbahagia. Pada episode konten kali ini, 4 sekawan channel masih didukung dan dibantu bersama dengan Putra Galuh Pakuan ingin menyajikan terkait dengan Candi Blandongan. Candi Blandongan sejak ditemukan pertama kali diteliti oleh tim arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang saat ini disebut dengan Fakultas Ilmu Budaya UI. Pada tahun 1984, berdasarkan laporan dengan adanya penemuan benda-benda purbakala di sekitar gundukan tanah di tengah-tengah sawah. Gundukan-gundukan ini oleh penduduk setempat disebut sebagai onur atau unur dan dikeramatkan oleh warga sekitar. Ekskavasi dan penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional atau Puslit Arkenas yang dibantu oleh École Prancis Extreme Orient dan didukung dana dari Ford Motor Company untuk kajian-kajian dan temuan situs Blandongan ini. Situs Candi Blandongan sejak awal penelitian dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2006 telah ditemukan 31 tapak situs sisa-sisa pembangunan. Penanaman tapak-tapak ini mengikuti nama desa tempat suatu tapak berlokasi seperti di Segaran 1, Segaran 2, dan Telaga Jaya 1 dan seterusnya. Sampai pada penelitian tahun 2000 baru 11 candi yang diteliti oleh tim arkeologi. Laporan Balai Penelitian Cagar Budaya di Serang pada tahun 2014 menyebutkan ada 40 situs sisa bangunan candi yang ada di kawasan Batu Jaya. Sampai tahun 2016 diketahui terdapat 62 unur dan 51 diantaranya terkonfirmasi memiliki sisa-sisa bangunan. Banyaknya temuan ini menyisakan banyak pertanyaan yang belum dan masih terungkap secara pasti mengenai kronologi, sifat keagamaan, bentuk dan pola percandian dari Candi Batu Jaya ini, khususnya pada Candi Blandongan. Sampai tahun 2014, 4 candi di situs Batu Jaya 1, yaitu Candi Jiwa Batu Jaya 5 dan Candi Blandongan Telaga Jaya 1 dan atau Batu Jaya 7 atau Candi Serut dan Telaga Jaya 4 atau Batu Jaya 8 atau Segaran 9 atau Candi Sumur dan atau sedang dalam proses pemugaran. Candi Blandongan terletak sekitar 100 meter dari Candi Jiwa dan memiliki ukuran lebih luas dari Candi Jiwa. Candi Blandongan ini memiliki 4 buah tangga pada sisi-sisinya. Bagian bawah terdapat selasar yang memisahkan dinding selasar dengan badan bangunan yang berlapik. Dilihat dari perbedaan struktur bangunan, fungsi Candi Blandongan berbeda dengan Candi Jiwa yang merupakan candi untuk ritual atau pemujaan kepada Buddha
Candi Blandongan kemungkinan berfungsi sebagai candi pendarmaan raja, yakni Raja Purnawarman. Walaupun Raja Purnawarman beragama Hindu, Waisnawa atau aliran agama Hindu yang menitik beratkan pada pemujaan terhadap Dewa Wisnu, Raja Purnawarman merupakan seorang raja yang membawa kemakmuran bagi rakyatnya, adil dan bijaksana. Bukan hal yang aneh jika beliau juga dihormati dan sangat disegani oleh penganut agama Buddha yang dibuatkan candi pendarmaan semisal Sriwijaya Wisnudarna. Raja Singasari didarmakan di Candi Jago yang bercorak Buddha dan Candi Mleri yang bercorak Hindu Saiwa. Amulet Candi Blandongan pada saat dilakukan ekskavasi oleh tim arkeologi ditemukan amulet-amulet di Candi Blandongan. Amulet-amulet tersebut memiliki bentuk, ukuran, dan hiasan yang sama. Yang membedakan hanyalah ada atau tidaknya tulisan di bagian amulet tersebut. Temuan lain yaitu ditemukannya lempengan emas 16 karat dengan tulisan Pallawa dan bahasa Sangsekerta. Amulet biasanya digunakan sebagai penolak bala atau pembawa keberuntungan. Amulet-amulet yang ditemukan di Candi Blandongan berupa ukuran dan ukiran dari 6 sosok. Di sisi atas terdiri dari 3 sosok Buddha dalam postur bersila dengan gestur mediasi. Dan di sisi bawah tengah terdapat sosok Buddha dalam postur duduk dengan gestur menolak bala. Di sebelah kanannya sosok Brahma, Sahampati, dan sebelah kirinya sosok Dewa Sakra dalam posisi berdiri. Amulet-amulet tersebut menceritakan tentang peristiwa mukjizat ganda yang dilakukan oleh Buddha Sakyamuni di kota Swaskati. Berdasarkan cerita tersebut, Buddha Sakyamuni melakukan mukjizat air dan api di hadapan raja pada saat kontes dengan 6 guru agama lain, yaitu memancarkan api dari bagian atas tubuhnya dan air dari bagian bawahnya, dan kemudian memancarkan secara bergantian lidah api dan aliran air juga muncul bergantian dari sisi kanan dan kiri pada tubuhnya. Setelah menyaksikan kesaktian dari Sang Buddha, timbul keyakinan atau sadha kepada Buddha dalam hati raja dan semua menyaksikan. Setelah itu, Raja Naga dan Nada Upanada menciptakan singgasana teratai untuk Sang Buddha. Sang Buddha pun duduk di atas singgasana teratai, didampingi oleh Brahma, Sahampati di sisi kanan, dan Dewa Sakra di sebelah kiri Buddha. Kemudian Sang Buddha menciptakan duplikasi teratai dan dirinya hingga memenuhi langit. Duplikasi Sang Buddha tersebut saling bertanya jawab atau dharma dengan yang lainnya, sehingga membuat mereka menyaksikan selain timbul keyakinan juga mengerti ajaran dari Sang Buddha. Dalam penggambaran di amulet, sosok Buddha berada di bagian bawah tengah, sedangkan duplikasi Sang Buddha digambarkan dalam 3 sosok Buddha dalam postur mediasi di bagian atasnya. Kisah ini terdapat dalam sastra Divayadana berbahasa Sangsekerta dan dalam kitab Praharya Sutra atau sastra Dwiwadana, merupakan naskah agama Buddha aliran
Vada yang tergolong sebagai aliran Swakayana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama Buddha yang dianut pada zaman kerajaan tersebut adalah aliran Mulasavada. Pada artefak-artefak peninggalan di Candi Blandongan, salah satu situs percandian Batu Jaya dan Candi Gelandongan, diketahui bahwa kronologi tertua berasal dari abad 2 Masehi dan paling muda berasal dari abad ke-12 Masehi. Di samping pertanggalan absolut di atas ini, pertanggalan relatif berdasarkan bentuk geografi tulisan berupa prasasti yang ditemukan di situs ini, dan cara analogi dan tipologi temuan-temuan arkeologi lainnya seperti keramik Cina, gerabah, motif tablet, leva atau pleister, hiasan dan arca-arca stuko dan bangunan bata banyak membantu pada percandian Blandongan ini. Berdasarkan catatan dari Fashhen, yang diketahui bahwa pada abad keempat masih sedikit sekali penganut agama Buddha dari kerajaan Melawarman di Pulau Jawa pada khususnya. Maka kecil sekali kemungkinan pembangunan kompleks Candi Buddha ini dilakukan sebelum abad keempat. Lokasi percandian berdekatan dan mungkin sudah menjadi pusat pemujaan sejak abad ke-2 Masehi. Namun pembangunan kompleks yang megah dan kemungkinan besar baru dimulai pada zaman keemasan, yaitu kerajaan Tarumagara, yakni pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang adil, bijaksana, dan sangat dihormati oleh rakyat-rakyatnya, dan menjabat pada tahun 395 sampai dengan 434 Masehi dengan Raja Purnawarman yang sangat dikagumi, sangat dihormati dan disayangi oleh para pengikut dan rakyatnya karena merupakan raja yang adil dan sangat disegani. Sehingga pada akhirnya ditinggalkan oleh para pengikut dan rakyatnya karena musibah banjir bandang pada abad ke-7 pada masa pemerintahan keemasan Raja Purnawarman yang adil dan bijaksana. Baiklah, demikian yang bisa kami sajikan dan kami tampilkan terkait dengan situs Blandongan yang berdekatan dengan Candi Jiwa, yang menjadi salah satu situs sejarah yang ditemukan di Segaran Karawang, dan ini merupakan hasil kerjasama dari 4 Sekawan Channel didukung oleh Putra Galuh Pakuan. Candi Jiwa dan Candi Blandongan merupakan salah satu situs cagar budaya sejarah yang ditemukan di Segaran, Kabupaten Karawang. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Unur Jiwa, Unur Blandongan, dan Unur Sumur, serta Unur Danar, atas temuan-temuan tim arkeologi dari Universitas Indonesia. Unur Blandongan dan Unur Candi Jiwa memiliki banyak daya tarik, dan salah satunya adalah arsitektur bangunannya dan bentuknya yang berbeda, yaitu unik dan sangat langka dari candi-candi yang berada di Nusantara Indonesia. Penemuan candi tertua ini berada di kedalaman 2 meter dengan bentuk asli yang hampir sempurna dibanding candi lainnya yang ada di kompleks Batu Jaya. Setelah pemugaran Candi Jiwa bisa dinikmati lebih baik tanpa mengubah desain aslinya, dan wisata pun bisa melihat
dari dekat bagaimana arsitek pada zaman Candi Blandongan ini dibangun oleh rakyat dan juga oleh para pengikut pada masa kejayaan Raja Purawarman. Oleh pemerintah setempat dan saat ini, situs peninggalan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang dilindungi oleh undang-undang. Wisata pun dapat datang dan dapat menikmati keindahan alam yang menyajikan panorama yang sangat indah dan juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung atas candi-candi yang ada di Batu Jaya. Pada awalnya, benda-benda purbakala yang ditemukan oleh masyarakat sekitar merupakan penelitian untuk temuan yang di area persawahan tersebut. Puluhan situs yang ditemukan di 2 desa, yaitu Desa Tegal Jaya sebanyak 11 situs dan di Segaran sebanyak 13 situs. Bahwa bangunan candi ini sudah ada pada masa keemasan Kerajaan Tarumanegara di antara abad kedua sampai dengan abad ke-12 Masehi dengan raja yang sangat adil dan bijaksana, yaitu Raja Mulawarman. Walaupun Mulawarman beragama Hindu, mereka tetap disegani oleh penganut agama Buddha dan juga dibuatkan percandian pendarmaan oleh masyarakat dan rakyatnya. Amulet ini digunakan sebagai penolak bala atau pembawa keberuntungan bagi masa-masa kejayaannya. Demikian yang bisa kami sajikan bagi para viewer, para subscriber yang berada di seluruh Nusantara. Semoga informasi tentang keberadaan Candi Jiwa, Candi Blandongan ini membawa kemaslahatan dan juga bisa menyajikan juga memberikan informasi yang lebih detail. Semoga karya anak bangsa ini juga menjadi tuntunan yang berarti bagi generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang. Semoga salam rahayu, salam bagi kita semua senantiasa melimpahi pergelakan kita semua. Baraya dulur sadayana, baraya dulur salawasna merupakan salam penghormatan bagi kami dari Putra Galuh Pakuan bersama dengan 4 Sekawan Channel. Situs Blandongan merupakan situs yang sangat dihormati dan juga sangat dicintai pada masa kejayaan Raja Purawarman ini. Semenjak awal penelitiannya sampai dengan ditemukannya dan dilaporkannya oleh beberapa tim arkeologi nasional sangatlah berarti dan bisa menjadi sebuah temuan yang sangat membawa kemaslahatan bagi generasi kini dan akan datang. Dan juga candi situs sejarah ini sangatlah memberikan pencerahan dengan beberapa temuan-temuan situs yang cukup banyak, yaitu sebanyak 11 situs dan juga 13 situs di tempat yang berbeda. Demikian teman-teman yang bisa kami sajikan dan kami berikan informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua atas keberadaan Candi Blandongan dan Candi Jiwa yang berdekatan. Semoga membawa tuntunan dan juga tontonan yang menyajikan bagi kita semua karya anak bangsa. Atur nuhun,
Sampurasun. Baraya dulur sadayana.